Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas gambaran ya SKD CPNS. Jadi saya di video kali ini saya tidak akan membahas soal-soal CPNS maupun kedinasan ya, tapi kali ini kita akan bahas bocoran atau gambaran SKD CPNS 2024 di hari pertama ini gitu ya. Jadi saya tidak membahas soal-soal FR atau bocoran soal dari peserta langsung, enggak, tapi hanya membahas gambaran atau kisi-kisi tes berdasarkan pengakuan peserta gitu ya. Oke, langsung saja kita cek dari tes wawasan kebangsaannya nih. Nah, tes wawasan kebangsaan tidak ada hafalan. Nah, jadi soal TWK itu bentuknya sudah penalaran ya gitu. Terus ada penalaran seputar Pancasila dalam nilai kehidupan. Oke ya. Bahasa Indonesia juga ada, biasanya di nomor 30 dan 35. Dan peristiwa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan BPUPKI dan PPKI. Ini masuknya bentuk penalarannya. Biasanya yang ditanyakan adalah pelajaran apa yang didapatkan dari perjuangan kemerdekaan. Dan juga pelajaran apa yang didapatkan dari peristiwa PPKI tersebut. Nah itu berdasarkan pengakuan peserta atau bocoran sedikit SKD CPNS di hari pertama gitu ya. Ini baru TWK gitu ya. Next, untuk TIU-nya. Nah, nih soal cerita gampang kalau banyak latihan. Silogisme cuma 2 premis. Deret angka. Figural sulit polanya. Oke, mungkin ada yang 9 kotak, ada yang 3 kotak, ada yang susah-susah pokoknya gambarnya gitu. Analisis, nah ini yang di WA ini saya nggak jelas gitu, apakah maksudnya analisis tabel atau penalaran analitis gitu ya. Bisa juga penalaran analitis itu, penalaran analitis gitu ya maksudnya gitu. Terus operasi pecahan juga keluar ya gitu. Itu yang didapatkan dari beberapa peserta tes CPNS gitu ya. Terus untuk TKP-nya, nah ini banyak membahas isu-isu terkini dan juga opsi jawabannya pendek-pendek. Oke. Gitu ya. Nah, ini pengakuan dari salah satu peserta tes. Ada yang bilang figural 9 soal yaitu soal gampang. Ada 3 soal pola yang sampai pusing. Ya, kita nggak tahu polanya yang mana, apakah pola bilangan atau pola figural atau figural gitu ya, pola bilangan atau figural gitu. Terus nah ini ada yang bilang katanya ini analogi kata ya, gini, bab, buku, gerbong, apa kira-kira hubungannya gitu kan, tergantung pilihan jawaban gitu. Dia nggak sempet kerekam, kecatat pilihan jawabannya gitu. Terus sesak, napas, nah ku jawab, berita, informasi gitu ya. Nggak tahu benar atau nggak nemu hubungan dari soal ke jawaban. Oke. Next lagi. Nah, nih info dari teman aku sesi 2 di Sorong ya. TWK ini bikin pusing. Penalaran soal pendek tentang pilkada, netralitas ASN, konten kreator, dan kaitannya dengan nasionalisme. Tokoh BPUPKI lumayan nyita waktu karena opsi jawabannya mirip semua dan benar-benar harus dipahami soalnya. Untuk bahasa Indonesia ada 4 hingga 5 soal ya, gitu. Untuk TIU mirip sama tryout gitu. Kita nggak tahu tryoutnya yang mana nih, apakah di APAIS atau bukan gitu ya. Untuk silogisme kebanyakan 2 premis ya, gitu. Berarti mungkin 3 premis belum keluar kayaknya ya, gitu. Mungkin nggak tahu kita besok atau lusa apakah ada bentuk-bentuk terbaru soal TIU ya. Deret gampang, nggak sampai ribuan atau pecahan. Soal hitung pecahan gampang, figural banyak sekitar 7 soal, yang 9 kotak polanya rumit. Aku nembak 3 soal dan sampai miring-miringin kepala buat muter-muterin polanya gitu ya. Terus ini TKP standar, tapi ada yang kata-kata yang rumit seperti formulasi, pengayom, artifisialitas, itu yang aku ingat. Dikaitin sama info-info terkini kayak pilkada, lumayan susah nentuin mana nilai yang 4 atau 5 karena opsinya mirip gitu ya. Terus
Nah ini ada lagi pengakuan dari salah satu peserta tes. Oke, ini mohon maaf tulisannya agak kecil ya. Gitu, ini saya ambil dari screenshot WhatsApp langsung. Oke, ini spill untuk tanggal 16 Oktober. Soal relatif panjang 5 hingga 10 soal. Bahasa Indo inti kalimat. Kalimat efektif mungkin maksudnya ya. Gitu. Kata bercetak miring sama dengan kesimpulan mirip soal TKP. Kesimpulan itu silogisme mungkin maksudnya ya. Kesimpulan mirip soal TKP kalau yang dianalisis ada 2 hingga 3 opsi yang terlihat beda. Sejarah dan organisasi dengan implementasi masa kini. Oke, seperti sejarah, misalnya pelajaran apa yang didapatnya dari PPKI untuk generasi masa sekarang gitu. Ki Hajar Dewantoro juga yang dipelajari untuk masa-masa sekarang seperti apa gitu ya. Nah itu bentuk soal TWK sekarang. Terus nih, tiunya nih, Rida melaksanakan upacara tabur bunga. Kalimat tersebut setara dengan ya. Kira-kira ini nggak tahu apakah analogi kalimat atau pola kalimat gitu ya. Gitu. Ini antara analogi atau pola gitu. Kalau analogi itu kan yang analogi itu bukan subjek predikat objek keterangan, bukan, tapi analogi itu menyesuaikan gambar gitu kan, kalimat tapi gambarannya yang sesuai gitu. Kalau pola kalimat itu kayak subjek, predikat, objek, dan keterangan gitu. Kita nggak tahu ini bentuk soal yang ini apakah pola kalimat atau analogi kalimat. Bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Hitungan pendek-pendek, figural paling banyak, analisis tabel, keluar katanya gitu ya, analisis tabel ya. Untuk TKP-nya menempatkan diri antara kesibukan dengan pekerjaan lain. Jika ada inovasi baru di kantor, sedangkan kita gaptek, langkah apa yang perlu dilakukan? Tanggapan terkait tindakan spionase, overall sama seperti soal-soal TKP pada umumnya. Alhamdulillah dapat nilai 438 sesi 1. Semangat teman-teman, yang penting percaya diri. Oke, selamat ya buat Anda yang mendapatkan nilai 438 ini gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi, next. Nah, ini juga ada pengakuan dari salah satu tes. Penalarannya katanya sulit ya, sukar gitu, atau sulit ya. Terus bahasa Indonesianya menyusun paragraf menjadi padu jenis teks, tempat duduk Muhammad Hatta saat rapat BPUPKI. Berarti mungkin masih ada penalaran juga ya, nih kayaknya TWK gitu ya. Mungkin masih ada penalaran, hafalan, bukan, sorry, kok penalaran lagi, hafalan gitu. Mungkin masih ada hafalan juga ya bentuk soal TWK ini. Terus untuk tiunya soal cerita banyak pekerja tambahan dan liburnya itu ada 3 kali dan waktunya kurang atau pas. Silogisme gampang, deret angka nggak tahu deret angkanya kayak gimana. Figural bangun ruang, bangun ruang gitu ya, lumayan sulit juga tuh. TKP-nya soal pendek gitu ya. Oke, itu mungkin video singkat pengakuan dari beberapa peserta tes gitu. Kita nggak tahu ini apakah benar dari peserta tes atau bukan gitu ya. Gitu. Tapi ini buat kalian yang sebagai gambaran saja gitu. Tetap kalian sering-sering latihan, banyak-banyak belajar dan belajar gitu ya. Oke, sekian dulu video edisi kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Gitu ya, buat kalian yang sudah melakukan tes CPNS dan lulus bahasa Inggris, saya ucapkan selamat ya. Semoga kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya dan bahkan sampai diangkat menjadi PNS. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.